might be one of many viewers trying to figure out what's investigating the matter but need more time to make a valid threat to us and are expected to safely pass by. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama John yang mendengar sebuah berita mengenai presiden yang tiba-tiba saja meninggalkan konversi pers serta dipindahkan ke sebuah lokasi yang dirahasiakan. Sehingga hal itu tampaknya membuat orang yang berada di konversi pers itu panik dengan sebuah pertanyaan demi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya akan terjadi. Lalu setelahnya John pun mendatangi rumah rekannya yang tengah mengadakan sebuah pesta. Di saat tengah menikmati minuman bersama dengan rekan-rekannya itu, John pun melihat mantan kekasihnya yang kini telah memiliki pasangan baru. Hal itu membuatnya merasa cemburu. Terlepas dari segala rasa senang dalam menikmati acara pesta yang digelar, sebuah berita pun kini menayangkan terkait informasi darurat yang menghimbau para masyarakat agar tetap tenang karena ada sebuah fenomena mengerikan ketika para meteor terlihat menghiasi langit bumi di malam hari. Namun pemerintah mengarahkan mereka untuk bersifat normal karena kemungkinan meteor ini tak akan menimbulkan sebuah bencana besar. Keesokan paginya, John yang kini terbangun setelah melalui malam dengan kondisi yang cukup mabuk, John yang kini mendengar sirine ambulan yang silih bersaut-sautan, seketika dibuat panik tatkala sebuah getaran hebat kini terjadi dengan menghancurkan segala barang-barang yang ia miliki. Di mana dalam getaran hebat itu, John lantas mendapati sebuah kekacauan yang amat mengerikan ketika ia mendapati sebuah kumpulan asap di area beberapa gedung yang dipercaya adalah serangan meteor semalam. Lalu kini John yang bertemu dengan sang teman bernama Adam, lantas mengarahkannya untuk berkumpul di area rumah, sembari menghubungi sang anak-anak lain untuk segera bersinggah. Tak lama kemudian, pada akhirnya John pun kini bertemu dengan beberapa rekan lain, dan di sana salah satu rekan yang bernama Devin memberitahu jika banyak orang yang telah berubah menjadi gila. Hal itu membuat John yang benar-benar cemas akan situasi ini lantas berusaha mencari sang adik bernama Tarnet yang kini tengah bersenang-senang di rumah teman lainnya yang berjarak tidak cukup jauh dari area sini. Lantas setelah mendapati sang adik dalam keadaan mabuk, bukannya panik akan situasi keadaan yang kota yang tidak terkendali, Tarnet malah bersifat senang karena baru pertama kali ia menyaksikan kegilaan ini. Namun karena para kelompok tengah menunggu mereka di rumah untuk sekiranya bersama-sama agar tetap aman, John lantas mengajak sang adik untuk segera pulang meski dalam perjalanan mereka sempat mendapatkan sebuah kecelakaan yang cukup membuat mereka syok tentang situasi kota yang benar-benar begitu kacau. Selang beberapa waktu tiba di area rumah dan berkumpul dengan rekan lain. Mereka lantas dibuat panik kembali ketika sebuah getaran baru muncul akibat ledakan meteor yang kembali menghantam kota, di mana setelah ledakan meteor terakhir, suasana kota yang tadinya ricuh dengan kepanikan tiba-tiba saja menjadi hening. Hal itu disertai dengan gejala batuk pada Adam yang tidak kunjung berhenti. Namun mereka sekiranya tidak menghiraukan itu karena sebuah berita baru muncul yang memberikan jika kota Los Angeles telah jatuh akibat sebuah meteor yang menewaskan ribuan orang. Mendengar berita mengerikan tersebut, pastinya membuat para kelompok mulai berdebat mempertanyakan akan nasib kehidupan mereka selanjutnya. Terlebih lagi, Ned pun berencana hendak menjemput sang kekasih di tengah kekacauan ini. Hal itu membuat perdebatan di antara mereka tampak terjadi kembali karena hal ini cukup membahayakan keselamatan mereka. Namun karena Ned berwatak sangat keras kepala dengan terus memaksa akan melakukan penjemputan pada sang kekasih, hal itu membuat John mau tidak mau mengizinkan Ned dengan mengarahkan sang adik untuk bisa menemani Ned agar lebih aman. Sesampainya di depan rumah sang kekasih, Ned langsung tergesa-gesa ketika mendapati sang kekasih telah terbujur kaku di hadapan sang teman dengan darah yang mengalir deras di area hidung. Melihat situasi yang tidak terkendali ini, Ned lalu dibantu oleh Turner untuk bisa membopong sang kekasih tiba di arah kelompok, karena siapa tahu mereka dapat membantunya. Berbeda dalam situasi panik yang Ned alami, terlihat John dan kelompok yang begitu fokus menyaksikan siaran berita lanjutan mengenai informasi terkini, lantas dibuat tidak percaya
ketika sang reporter melaporkan jika dampaknya terjatuh meteor menimbulkan sebuah asap beracun, yang dimana asap itu dipercaya dapat merubah orang-orang menjadi sakit, gila, dan berusaha menyerang orang lain. Di mana gejala awal sang reporter menyebutkan jika perubahan manusia yang terinfeksi diawali dengan keluarnya darah di area hidung. Selang menonton siaran tadi, mereka pun dibuat bergegas tatkala mendapatkan Ned yang panik meminta bantuan kelompok agar bisa menyelamatkan kekasihnya itu. Meski para kelompok sedikitnya di sini takut jika gejala yang terlihat pada kekasih Ned sama seperti yang dibicarakan di area berita, namun sekiranya mereka kini tetap melakukan pertolongan karena takutnya Ned tersinggung tentang apa yang mereka bicarakan. Meski telah berusaha keras mencoba membantu, namun apa daya karena para kelompok tidak memiliki keahlian khusus, membuat kekasih dari Ned pun pada akhirnya harus tewas. Sehingga itu pun memacu para kelompok yang berpendapat jika mereka akan berakhir sama jika terus-terusan tinggal di sini. Seketika berasumsi jika mereka harus melakukan kepergian ke area pantai, karena di area pantai memiliki angin yang cukup besar yang dipercaya mampu melawan asap beracun yang diasumsikan membawa penyakit yang begitu besar. Namun di tengah berbincang membicarakan sebuah langkah yang akan mereka tempuh selanjutnya, Astrid yang tadi telah dipastikan tewas oleh para kelompok tiba-tiba merubah situasi menjadi mencekam ketika ia menyerang sang rekan dengan perubahan menjadi zombie. Melihat rekan wanita mereka telah tewas dan khawatir akan berubah menjadi seperti Astrid yang sebelumnya dibicarakan oleh berita. Maka John pun memerintahkan mereka untuk bisa segera pergi sebelum kekacauan lebih besar akan mulai terjadi, di mana para kelompok yang sepakat hendak membawa mobil di area rekan Scott, lantas kini mendatangi sebuah garasi di tengah waktu menunggu Scott yang berusaha menghampiri unit sang rekan untuk mengajaknya pergi. Meski mantan kekasih telah memiliki pria lain, John yang masih memendam merasa sekiranya berusaha melakukan penjemputan pada Tori, membuat para kelompok yang mendengar tidak bisa melawan kehendak John, karena bagaimanapun juga, mereka adalah teman terbaik sekaligus saudara, jadi tidak bisa saling menyanggah keinginan masing-masing. Di tengah kepergian Scott yang berusaha menghampiri unit kamar sang teman selaku pemilik mobil, lantas ia pun dibuat panik sendiri ketika ia mendapati sang teman dalam keadaan telah berubah, membuatnya yang tidak bisa tenang, lantas meninggalkan kunci mobil yang telah menjadi tujuan awal karena ia sendiri dibuat tidak kuasa ketika mengalami kepanikan setelah melihat lorong apartemen telah dipenuhi oleh zombie-zombie lain. Sama halnya dengan Scott, Turner yang kini mencoba menjera barang-barang di area mobil yang terparkir, kini mendapatkan sebuah serangan mendadak dari satu zombie yang cukup mengejutkan. Namun sekiranya mereka harus dibuat pergi dengan cara lain, karena Scott kini datang dengan membawa segala kepanikan karena para zombie mengikutinya di area belakang. Merasa kehidupannya tidak lagi berarti setelah sang kekasih pergi, Ned yang tidak ingin kelompok dalam bahaya mulai bertindak gila dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi memperlambat gerak para zombie. Telah berhasil terbebas dari pandangan zombie akibat pertaruhan nyawa dari Ned, Turner yang mengarahkan kelompok untuk pergi mencari mobil miliknya yang tidak jauh di area sini, lantas mendapatkan sebuah penahanan dari John, karena ia hendak mencari Tori terlebih dahulu bersama dengan Adam, dan ia pun mengarahkan Turner untuk pergi meninggalkan mereka jika dalam waktu 40 menit mereka tidak kunjung kembali. Setelah melakukan perjalanan yang tidak cukup jauh, John dan Adam yang sekiranya telah tiba di area kediaman Tori yang telah hening, begitu mengejutkan ketika ia mendapatkan hantaman keras dari Tori yang menyebabkan ia terluka. Di mana Tori yang mencoba bertahan di apartemen bersama sang kekasih baru bernama Jacob, tidak begitu dihiraukan oleh John. Karena mau bagaimanapun Tori bertingkah, ia hanya ingin memastikan jika Tori dalam keadaan selamat saja. Oleh karena itu, tanpa banyak berpikir, John yang menjelaskan tujuan utama ia kesini untuk menjemput Tori, sempat mendapatkan tolakan dari Tori karena ia merasa bertahan di apartemen ini telah cukup. Namun setelah mendengar sebuah saluran singkat jika pemerintah akan meledakkan kota dalam kurun waktu 5 jam tersisa, membuat Tori dan juga sang kekasih mau tidak mau mengikuti ajakan dari John demi keberlangsungan hidup mereka. Mendapati arahan pergi dari Adam yang memilih akan tinggal, John yang mengerti Adam telah terinfeksi namun tidak ingin ia menyerah, lantas menguatkan Adam untuk tetap semangat menjalani kehidupan daripada ia pasrah setelah mengetahui kehidupannya tidak akan berlangsung lama. Meski sempat menurut setelah ajakan semangat dari John, namun apa daya ketika para zombie mengetahui pergerakan mereka, Adam memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan cara yang cukup terpuji. Setelah melakukan perjalanan tanpa adanya kendala lanjutan, John dan kelompok yang berhasil menemui Turner tampaknya disambut duka
ketika Turner dan Scott tahu jika Adam tidak berhasil selamat. Namun setelah mengetahui jika waktu mereka hanya tersisa beberapa jam sebelum kota diledakkan, memacu Turner untuk segera pergi. Namun sial di sini ada sedikit kendala ketika satu orang pria mengancam mereka untuk menyerahkan mobil yang mereka punya. Meski di sini para kelompok mencoba mengarahkan Turner untuk memberikan mobil ini pada sang pria, namun apa daya dikarenakan Turner yang keras kepala, ia malah menancap gas cukup cepat ke area pria tersebut. Hal itu membuatnya begitu menyesal ketika kini ia menyadari jikalau Scott mendapatkan tembakan dari pria tadi. Hal itu membuat mereka sedih termasuk dengan Turner yang benar-benar meminta maaf pada Scott akan perilakunya yang selalu saja bertindak ceroboh. Namun di tengah sibuk menangani kehidupan Scott yang di ujung tanduk, Jacob malah memanfaatkan situasi itu untuk pergi seorang diri, sehingga hal itu membuat mereka yang tidak memiliki kendaraan lain mau tidak mau melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Walau di perjalanan timbullah rasa sesal dari Turner berulang kali karena telah menyebabkan sang teman tewas akibat perilaku ceroboh yang ia miliki. Cukup lama berlari menelusuri kota yang telah sepi untuk bisa mendatangi pantai guna menghindari ledakan besar. Pelarian mereka pun sempat terhendat ketika dua zombie muncul melakukan pengejaran. Mengetahui jika stamina mereka telah terkuras, Turner yang bermaksud membalaskan segala perilaku yang telah ia buat, mulai mengarahkan sang kakak untuk pergi, sementara ia hendak mengalihkan perhatian para zombie. Dalam kondisi yang telah mendapatkan gigitan di area vital, Turner, di sela-sela waktu terakhir yang ia miliki, kini bergegas pergi menuju atap gedung untuk sekiranya menyaksikan kepergian dari sang kakak. Sementara Tori dan John, yang kini tiba di area pantai setelah melakukan perjalanan melelahkan, sekiranya mendapatkan gambaran demi gambaran rekan-rekan yang begitu baik telah gugur, disertai dengan datangnya para pesawat pengebom untuk menghentikan wabah ini. Hingga film pun ini selesai.